kalau teman-teman, kolamnya berbau amis atau berbau yang tidak sedap di kolam, maka bakteri nomor 4, bakteri fotosintetik ini cocok ya teman-teman. Jadi cari yang namanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat sore teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten tentang jenis-jenis bakteri starter yang cocok untuk ikan koi. Nah, jadi saya akan jelaskan di sini ada 5 bakteri starter yang cocok untuk kolam koi teman-teman di rumah. Jadi kalau teman-teman memilih bakteri starter, kan banyak ya di pasaran yang beredar merek-merek bakteri starter. Nah, teman-teman bisa cari nih di komposisinya atau bakteri yang mempunyai reputasi baik. Salah satunya itu ada 5 di sini. Kalau salah satunya itu ada, maka cocok sekali bakteri starter tersebut untuk dibeli ya teman-teman. Jadi memang bakteri starter ini sangat dibutuhkan karena salah satu kunci supaya air menjadi bersih dan juga ikan tidak mudah terserang penyakit. Dan juga bakteri starter ini bisa juga membantu tercepatnya atau terjadinya adanya bakteri baik yang hidup di chamber biologis. Jadi kalau kita memakai bakteri starter pada kolam koi kita itu dapat membantu bekerjanya filterisasi atau filtrasi kolam koi kita. Karena amonia yang dihasilkan ikan itu banyak dan juga kadang sisa makanan, daun-daun yang jatuh dan juga partikel-partikel yang kotor itu dapat diubah menjadi nitrat dan juga nanti airnya itu akan sehat ya karena bakteri yang hidup di chamber biologis tersebut. Langsung saja kita akan menuju ke bakteri-bakteri yang cocok untuk kolam koi kita. Saya sudah rangkum ada 5, tapi sebelum menuju ke pembahasan bakteri yang pertama, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman dan teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja saya akan bacakan bakteri-bakteri yang cocok dan juga fungsinya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi adalah bakteri yang paling utama yang penting dalam ekosistem kolam koi. Bakteri ini bertanggung jawab atas proses siklus nitrogen yang mengubah limbah beracun menjadi senyawa yang lebih aman. Di sini jenis utamanya itu namanya itu agak sulit ya teman-teman, tapi teman-teman harus mengetahuinya. Jenisnya itu ada Nitrosomonas. Nah, Nitrosomonas ini mengubah amonia menjadi nitrit. Ada lagi jenis utamanya yaitu Nitrobakter. Nah, mengubah nitrit menjadi nitrat ya teman-teman. Dan ini fungsi bakteri yang pertama yaitu mengurangi kadar amonia dan nitrit yang dapat meracuni ikan koi. Yang kedua, menjaga air tetap stabil dan aman untuk ikan koinya. Nah, itu teman-teman bakteri yang pertama. Kita lanjut ke bakteri yang kedua. Di sini namanya itu bakteri denitrifikasi. Apa itu bakteri denitrifikasi? Bakteri ini bekerja pada tahap akhir siklus nitrogen. Mereka membantu mengurangi kadar nitrat dalam air yang jika berlebihan dapat memicu pertumbuhan alga ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu alga, jadi alga itu seperti lumut yang warna hijau ya teman-teman, yang agak halus itu namanya alga ya teman-teman. Di sini jenis utamanya itu ada Pseudomonas denitrificans. Lalu ada lagi Paracoccus denitrificans ya teman-teman. Itu jenis utama bakteri denitrifikasi. Lalu untuk fungsinya yaitu mengurangi pertumbuhan alga berlebih. Yang kedua yaitu menjaga kualitas air tetap jernih ya teman-teman. Kalau kolam teman-teman di rumah tidak mau ada alganya, maka bakteri denitrifikasi ini cocok untuk bakteri teman-teman digunakan dalam
kolam teman-teman di rumah ya, kalau tidak mau ada alga. Kita lanjut ke bakteri yang nomor 3, bakteri yang cocok untuk kolam koi teman-teman di rumah, yaitu bakteri pengurai limbah organik. Bakteri ini bertugas memecah sisa makanan, kotoran ikan, dan material organik lain yang bisa membusuk dan mencemari air. Jenis utamanya nih, jenis utama bakteri pengurai limbah organik adalah Bacillus subtilis, ada lagi bakteri Bacillus licheniformis, ya teman-teman. Dan fungsinya yaitu mencegah pembentukan gas beracun seperti hidrogen sulfida, lalu mempercepat proses dekomposisi limbah sehingga tidak menumpuk di dasar kolam. Jadi limbah yang ada di dasar kolam ini bisa diproses dengan bakteri pengurai limbah organik, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bakteri selanjutnya, bakteri nomor 4, yaitu namanya bakteri fotosintetik, teman-teman. Bakteri ini unik karena memanfaatkan energi matahari untuk mendukung proses biologis di kolam. Jenis utama bakteri yang nomor 4 ini adalah Rhodobacter spiroides, ya teman-teman. Nah, ini fungsinya yaitu mengurangi bau tidak sedap dari kolam, lalu menyediakan nutrisi tambahan bagi ikan dan mikroorganisme lain. Kalau teman-teman kolamnya berbau amis atau berbau yang tidak sedap di kolam, maka bakteri nomor 4, bakteri fotosintetik ini cocok ya teman-teman. Jadi cari yang namanya itu Rhodobacter spiroides ya teman-teman. Itu bakteri nomor 4. Kita akan lanjut ke bakteri nomor 5. Nah, bakteri nomor 5 ini namanya bakteri probiotik, teman-teman. Bakteri probiotik tidak hanya menjaga kualitas air, tetapi juga mendukung kesehatan ikan koi secara langsung dengan memperbaiki sistem pencernaan mereka. Nah, jenisnya yaitu ada Lactobacillus, ada lagi Enterococcus, ya teman-teman. Ini fungsinya yaitu memperkuat imunitas ikan koi, lalu meningkatkan pertumbuhan ikan koi dan memperbaiki penyerapan nutrisi ya teman-teman. Nah, itulah 5 bakteri yang cocok untuk kolam koi teman-teman di rumah ya teman-teman. Ini bakteri yang 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman kolamnya banyak alganya, maka cari bakteri tadi yang nomor 2 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau imun ikan koinya menjadi naik, maka bakteri nomor 5 tadi bakteri probiotik teman-teman. Kalau kolam teman-teman itu berbau, maka bakteri nomor 4 fotosintetik. Nah, itu jadi ada fungsi-fungsinya teman-teman, ada fungsi-fungsinya, dan biasanya di merek-merek probiotik itu atau bakteri starter itu ada jenis-jenisnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman video singkat dari saya mengenai bakteri-bakteri yang cocok untuk kolam koi teman-teman di rumah. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Silakan ambil ilmu dari video yang saya sudah buat. Terima kasih. Salam koi untuk persahabatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.